Ketemu lagi dengan kami di sini di channel Haji Azanul Sauti. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Sebelum kita mendengar kisah ini, silahkan yang belum subscribe di subscribe dulu, karena kisah ini akan kami bagi menjadi 2 part ya. Ini part pertama. Setelah nanti selesai ini, kita akan lanjutkan ke bahagian yang kedua. Suasana yang tenang. Kita ingin menyampaikan kisah dalam kitab Fadhailul Khamsah min Sihahis Sittah juz 2. Jadi pernah diriwayatkan bahwa datanglah 3 orang pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata 3 pendeta Yahudi ini? Wahai Amirul Mukminin, kami bertiga datang ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Apabila engkau bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga ini akan masuk Islam. Tapi jika engkau tidak bisa menjawab, berarti Islam itu bukan agama yang benar dan Muhammad itu bukan seorang rasul. Jadi jaminannya kalau Umar bisa jawab, mereka masuk Islam. Tapi kalau tidak, jangan lagi katakan Islam itu agama yang benar. Muhammad itu seorang rasul. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, baik, silahkan Pak Pendeta, apa yang ingin kalian tanyakan. Maka salah satu di antara pendeta tadi, yang 3 orang tadi berkata, pertama, kapankah pintu langit itu terkunci? Ini pertanyaannya jebakan. Jadi dalam berdebat, kalau ahli kitab ini dia menggunakan pertanyaan yang rasanya sulit untuk dijawab, karena itu butuh nalar yang dalam. Pertanyaan kedua, kapan masanya pintu langit itu terbuka? Yang kedua. Yang ketiga, coba engkau sebutkan kuburan yang bisa berjalan bersama penghuninya. Kuburan tapi bisa jalan. Yang keempat, pertanyaan pendeta tadi, coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan kepada kaumnya, tetapi dia tidak dari kalangan manusia dan juga tidak dari jin. Bisa kasih nasihat tapi bukan manusia dan juga bukan jin. Yang kelima, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Yang keenam, coba engkau jelaskan kepada kami kisah pemuda-pemuda yang mempertahankan imannya dan mereka bersembunyi di dalam gua. Jadi ada 6 pertanyaan 3 pendeta Yahudi ini, yang mana taruhannya lah begitu ya. Kalau Umar bisa jawab, maka mereka akan masuk Islam. Tapi kalau Umar tidak bisa jawab, maka berarti agama Islam itu tidak benar dan Muhammad itu bukan Rasulullah. Setelah pendeta Yahudi ini bertanya,
Apa kata Umar? Bukanlah sesuatu yang memalukan bagi Umar bila memang dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Jadi ini poinnya, saudara-saudara. Kalau memang kita tidak bisa jawab, jangan malu mengatakan tidak tahu. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya spesifikasi ya. Spesifikasi yang berbeda-beda, nggak sama gitu. Yang satu tidak menjadi yang lainnya. Kita diciptakan oleh Allah punya kelebihan masing-masing. Maka kita ada yang jadi ustadz, jadi seniman, ada yang jadi pegawai, pedagang. Semua kita masing-masing punya kelebihan. Likulli syai'im maziyah. Tiap-tiap sesuatu itu punya kelebihan. Maka kata Umar, kalau bertinju kalian sama aku masih kurang orangnya. Ya, kalau berantem gitu. Karena Umar, kenapa dia digelari Al-Faruq, sang pembeda? Karena dengan masuknya Umarlah dakwah Islam ini menjadi terang-terangan. Apa kata Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, jika aku mati dalam keadaan Islam, apakah aku mati dalam keadaan benar? Ya Umar, kata Rasulullah. Jika aku hidup dalam keadaan Islam, apakah aku juga hidup dalam keadaan benar? Ya Umar. Kalau begitu ya Rasulullah, tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Mari kita keluar. Hamzah di depan, Umar di belakang. Mereka jalan menuju Ka'bah. Dan terdiamlah semua orang-orang Quraisy saat itu. Maka Umar dekati seluruh orang Quraisy itu dan berkata, siapa yang ibunya ingin menjadi nangis? Siapa yang istrinya ingin menjadi janda? Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim? Berdiri, lawan aku. Gak ada yang mau melawan Umar. Karena tahu Umar itu tahan berantem. Dari pagi sampai sore 1 lawan 5 pun masih sanggup. Nah, inilah kemampuan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi agak sedikit goyang ya, agak sedikit terkagum-kagum ini pendeta. Tapi kata Umar, bagian dari kami ada yang mudah menjawab pertanyaan ini. Kalau memang ada yang sudah diajukan, silahkan, kata pendeta. Salman, dipanggillah Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, kau pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Katakan Umar memanggilnya. Maka Salman langsung lari ke tempat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, Umar memanggilmu karena ada 3 orang pendeta Yahudi yang mendebatnya. Maka Ali melupakan segala perbedaannya dengan Umar, saudara. Ingat ya, sahabat Rasulullah itu bukan tidak ada perbedaan pendapat. Mereka berbeda-beda, tetapi ketika Islam membutuhkan, perbedaan itu hilang. Kalau kita tahan, nggak ngomong 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu karena berbeda ya. Paham satu dengan yang lain, sanggup tidak ke masjid. Yang satu harus jauh-jauh ya, pindah sholatnya. Tapi kalau sahabat tidak, berbeda pendapat pun tetap mesra. Contohnya ini ya. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari ditarik oleh Utsman ibn Affan ke Madinah. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari memilih untuk mundur dari pemerintahan Utsman. Berarti kan beda pendapat itu. Nah, dia beda pendapat. Dia mundur dari Utsman, tapi ketika ada orang yang mengajaknya kudeta, wahai Abu Dzar, kami yakin kau dalam keadaan benar. Bagaimana kalau kita kudeta Khalifah Utsman? Apa kata Abu Dzar? Apabila Utsman menyuruhku gantung diri saat ini, akan ku gantung diri. Subhanallah. Itulah setianya sahabat, saudara-saudara.
Beda pendapat is oke, tapi kalau disuruh melawan pimpinan nggak mau. Utsman disuruh gantung diriku. Nah, Ali begitu Umar memanggilnya, dalam riwayat ini disebutkan dia ambil burdahnya, dia sandang selendangnya, dia pergi ke tempat Umar ibnu Khattab yang waktu itu masih duduk dengan 3 orang pendeta tadi. Ada apa Amirul Mukminin? Kata Ali kepada Umar, ini Ali, 3 pendeta ini mempertanyakan beberapa hal, kalau bisa dijawab mereka masuk Islam. Tapi kalau tidak bisa dijawab, katanya jangan lagi keluar-keluar Muhammad itu seorang Rasul. Islam itu agama yang benar. Maka kata Ali, silakan Pak Pendeta, coba diulangi lagi pertanyaannya. Maka pendeta ini pun bertanya kepada Ali. Yang pertama, kapan langit itu pintunya terkunci atau langit itu digembok oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kapan? Maka kata Ali, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Kalian mempersekutukan Allah, seluruh amal itu tidak akan naik ke langit. Itulah makna langit terkunci. Jadi kalau kita melakukan kesyirikan, langit itu terkunci. Langit tidak akan terbuka, amalan kita tidak akan pernah naik. Kita udah rajin sholat, doa kita tidak dikabulkan juga oleh Allah. Mungkin ada yang kita tidak sengaja, kesyirikan-kesyirikan yang kita buat dalam hidup ini. Banyak sekali contohnya ya. Seperti anak yang baru lahir dikalungin dengan apa itu ya. Kita pada saat sholat pergi ke masjid, kereta hilang, bukan minta sama Allah, nanya ke mbah dukun ya, dan lain sebagainya. Seperti orang yang berangkat umroh, begitu juga pergi naik ke Jabal Rahmah, bawa spidol ya, biar abadi cinta kami Pak Ustadz, ini kan bukit jodoh, tempat pertemuan Adam dan Hawa ya. Akhirnya dicet pakai spidol itu ya, hitam semua itu tugu Jabal Rahmah itu, akhirnya dicat putih ya, atau dicat hitam lagi oleh pemerintah Saudi. Orang Indonesia nggak kehabisan akal ya, pakai stick egg ya, dari hitam jadi putih gitu. Masya Allah, ini hal-hal yang sifatnya musyrik, kesyirikannya ya. Ini yang membuat langit itu terkunci, saudara-saudara. Kemudian Ali ditanya kembali, kapan pintu langit itu dibuka oleh Allah? Ini pertanyaan kedua, saudara. Apa kata Ali? Di saat engkau mengucapkan La ilaha illallah. Ketika itu engkau tidak menyekutukan Allah, engkau mengakui Allah itu satu, pintu langit akan terbuka. Jadi syaratnya asyirku billah, la tusyrik billah. Jangan syirik, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 pertanyaan sudah dijawab dengan cerdas oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan kubur yang bisa berjalan bersama penghuninya. Maka kata Ali, yang kalian tanyakan itu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, kemudian ia mendakwahkan tauhid, tapi rajanya mencemooh, rakyatnya juga, masyarakatnya juga sama, tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Maka Nabi Yunus memohon kepada Allah, Allah kasih waktu 40 hari akan diturunkan azab. Sampailah harinya itu lebih, saudara-saudara, sampai hari ke-49. Gak ada tanda-tanda azab Allah turun. Nabi Yunus pun putus asa. Dia tinggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Dia tinggalkan kaumnya. Dia berangkat, barulah langit itu menghitam. Yunus tidak tahu bahwa Allah akan menurunkan azab pada saat itu. Begitu juga raja.
dan masyarakat melihat bahwa azab ini akan turun. Waduh, ini benar nih kata masyarakatnya, Yunus ini. Akhirnya mereka bertaubat. Ya, kaumnya bertaubat, cuman nabinya udah pergi. Naik ke atas kapal. Hanya berlayarlah kapal tersebut, gelombang tinggi, ketakutan nakodanya. Diundilah nama. Nama Nabi Yunus keluar berkali-kali, saudara. Maka dicampakkanlah Nabi Yunus ke dalam laut. Kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan, terkubur dalam perut ikan, dibawa jalan ke 7 samudra selama 40 hari. Itulah kubur yang berjalan bersama penghuninya. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 143, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Maka sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang berzikir, bertasbih kepada Allah, jadi dalam perut ikan itu menyesal Nabi Yunus alaihi salam. Dia zikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya muallah perut ikan itu dibuatnya, karena kata Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atun. Niscaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi kalaulah tidak sempat Nabi Yunus itu banyak mohon ampun kepada Allah, berzikir, bertasbih, ikan itu akan tetap mengubur Nabi Yunus di dalam perutnya. Terkaget pendeta ini. Waduh, ini Sayyidina Ali cerdas sekali nih. Dapat dia menjawab pertanyaan pendeta. Jadi kubur yang berjalan bersama penghuninya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan dan dibawa 40 hari ke 7 samudra, barulah Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan. Baik Ali, kau benar. Kemudian Ali, coba engkau sebutkan makhluk Allah yang bisa memberi nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan dari kalangan manusia dan bukan pula dari kalangan jin. Maka kata Ali, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dan bala tentaranya sampai di lembah semut, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Ini ayatnya. Jadi ada seekor semut, dia komandoi kawan-kawannya. Wahai kawan-kawanku, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, karena la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh. Nanti kalian akan terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Nah, inilah makhluk Allah yang bisa memberikan nasihat kepada kaumnya, tetapi dia bukan dari kalangan manusia dan bukan pula dari kalangan jin. Wah, jawab lagi. Oke Ali, pertanyaan selanjutnya, coba engkau sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini tapi tidak dilahirkan oleh induknya. Maka kata Ali, Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, onta Nabi Soleh untuk keluar dari batu, tidak dilahirkan oleh induknya. Kemudian tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, ular itu juga tidak dilahirkan oleh induknya. Kambing pengganti leher Nabi Ismail alaihissalam, itu pun tidak dilahirkan oleh induknya. Subhanallah. Akhirnya saudara-saudara, 2 di antara 3 pendeta Yahudi ini langsung menyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tunggu.